Ada beberapa pengertian penelitian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Marzuki menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Yang kedua, menurut Supranto, menjelaskan bahwa penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah suatu kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang ketiga, menurut Cooper dan Emory, menjelaskan bahwa suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dari beberapa pengertian tentang penelitian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian itu adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap masalah dengan menggunakan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, serta memformulasikan hipotesis terhadap suatu masalah sehingga diperoleh suatu pencapaian kebenaran jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kode etik penelitian. Kode etik penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Yang mana etika penelitian juga mencakup perilaku penelitian terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh penelitian bagi masyarakat. Ada 3 kode etik penelitian, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan data, dan pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, dan sebagainya. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Dalam mengkomunikasikan penelitian ilmiah, hendaklah jujur melaporkan data hasil, metode, dan prosedur. Tidak boleh membuat atau memalsukan, berubah data, tidak dibenarkan untuk menipu rekan kerja, sponsor penelitian, atau masyarakat umum. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas yaitu upaya untuk minimalisasi kesalahan dalam melakukan analisis penelitian. Penelitian harus memiliki objektivitas, baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias, dan subjektivitas. Dalam prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Kerahasiaan data. Kode etik penelitian juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi subjek penelitian, terutama dalam penelitian yang melibatkan manusia. Data pribadi dan informasi sensitif yang diperoleh dari partisipasi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin. Peneliti juga harus memastikan bahwa partisipan memberikan persetujuan secara sadar sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri penelitian ilmiah yang membedakannya dengan penelitian kegiatan non-ilmiah, yaitu yang pertama, empiris. Berdasarkan fakta atau data yang dapat diamati dan diuji, bukan asumsi atau opini pribadi. Dan data diperoleh dari pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Yang kedua, sistematis, dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu yang logis dan terencana. Misal, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi, dan analisis data simpulan. Dan setiap tahap saling berkaitan dan mendukung keseluruhan proses penelitian. Yang ketiga itu logis, penalaran yang digunakan harus rasional dan dapat diterima akal. Hasil penelitian harus sesuai dengan logika ilmiah. Yang keempat, objektif, peneliti tidak boleh memaksudkan pendapat pribadi atau bias dalam penelitian. Data dan fakta diinterpretasikan secara netral dan berdasarkan fungsi. Yang kelima, replikatif atau dapat diuji ulang.
Penelitian harus bisa diulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Dan ini memastikan keandalan dan validasi hasil. Lanjut yang keenam, yaitu menggunakan metode ilmiah. Mengikuti prosedur ilmiah seperti eksperimen, observasi, pengukuran, analisis, statistik, dan lain-lain. Metode dipilih sesuai jenis dan tujuan penelitian. Yang ketujuh, bersifat kritis. Selalu terbuka untuk ditinjau, dikritik, dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Tidak dogmatis dan mengklaim kebenaran mutlak. Yang kedelapan, yaitu bersifat akumulatif. Hasil penelitian bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu adalah bertujuan untuk menemukan kebenaran dan memecahkan masalah. Penelitian ilmiah biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk memahami sesuatu secara lebih baik atau menyelesaikan masalah tertentu secara ilmiah. Sekian penjelasan dari materi dari saya lanjutkan kepada yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, berikut beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, di mana penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan. Nah, yang kedua yaitu menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Nah, yang ketiga menyusun teori, di mana penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Yang keempat yaitu meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa. Berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan, informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Yang terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi, di mana melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Selanjutnya, metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Nah, adapun metode penelitian pendidikan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penelitian kualitatif, yaitu digunakan untuk mengukur, menguji hipotesis, dan menganalisis data dalam bentuk angka. 2. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pendidikan secara mendalam melalui deskripsi dan analisis non-numerik. 3. Penelitian campuran, yaitu menggabungkan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Contohnya menggunakan survei dan wawancara sekaligus. 4. Penelitian dan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk atau pembelajaran baru dan menguji keefektivitasnya. 5. Penelitian tindakan kelas dilakukan guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana melakukan penelitian pendidikan. Melakukan penelitian pendidikan pada dasarnya adalah menguji langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa langkah-langkah metode penelitian pendidikan yaitu 1. Identifikasi masalah. Tentukan masalah yang terjadi di bidang pendidikan dan masalahnya harus jelas, spesifik, dan relevan. 2. Kajian teori dan studi pustaka. Membaca buku, jurnal, dan penelitian. 3. Merumuskan judul, tujuan,
dan pertanyaan atau hipotesis penelitian. 4. Menentukan metode penelitian. 5. Menentukan populasi dan sampel atau subjek penelitian. 6. Menentukan instrumen atau teknik pengumpulan data. 7. Melaksanakan atau pengumpulan data. 8. Analisis data. 9. Kesimpulan atau membuat rekomendasi. 10. Menulis laporan penelitian. Untuk materi selanjutnya yaitu dasolen. Dasolen merupakan istilah yang kurang umum dalam literatur penelitian pendidikan. Namun, jika yang dimaksud adalah dasar teori, maka hal ini merujuk pada landasan konseptual yang menjadi pijakan dalam melakukan penelitian. Dasar penelitian penting untuk menjelaskan mengapa suatu penelitian dilakukan dan bagaimana kerangka teori mendukung perumusan masalah serta hipotesis penelitian. Menurut Creswell pada tahun 2014, dasar teori berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk yang kedua yaitu Dasein. Adapun yang kedua yaitu Dasein. Konsep Dasein berasal dari filsafat eksistensialisme, khususnya dari Martin Heidegger, yang berarti keberadaan atau ada di dunia. Dalam konteks penelitian pendidikan, Dasein dapat diartikan sebagai kesadaran peneliti terhadap keberadaan dalam konteks sosial dan budaya yang sedang diteliti. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses penelitian. Menurut Van Manen pada tahun 1990, pendekatan fenomenologis yang mengacu pada Dasein menekankan pentingnya pengalaman hidup dan makna subjektif yang dialami oleh individu dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, pemahaman Dasein membantu peneliti untuk menggali makna mendalam dari fenomena pendidikan yang diteliti. Adapun yang terakhir yaitu novelty penelitian. Novelty atau kebaruan penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam penelitian pendidikan, karena ini menunjukkan kontribusi baru yang diterbitkan oleh penelitian tersebut. Novelty dapat berupa teori baru, metode baru, temuan baru, atau aplikasi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Menurut Ridwan pada tahun 2013, kebaruan penelitian harus jelas dan terukur, agar penelitian tidak hanya mengulang apa yang sudah ada, tetapi memberikan nilai tambah yang signifikan. Dalam konteks pendidikan, novelty bisa berupa pendekatan pembelajar inovatif, strategi evaluasi yang berbeda, atau pemahaman baru tentang perilaku belajar siswa yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.